sudah terkikis daripada dunia kita. Kalau jadi sampai kadang-kadang kalau kita lihat di pengajian, Allah pelajar kita ya Allah, orang-orang itu masih duduk di bawah lagi, mereka duduk atas kursi, mereka duduk atas pentas. Jadi kemarin pada tuh dipaham. Jadi ya mau tidak mau, kalau memang tidak diingatkan kita akan sudah, kalau tidak diperingatkan kita tidak tahu. Jadi kalau pada saat orang tua duduk di bawah, jangan sekali-kali kita yang muda-muda duduk di atas kursi. Duduk juga sekali dengan mereka. Yang walaupun mungkin dari segi kedudukan, dari segi kekayaan, dari segi keuangan kita lebih daripada mereka. Ya kesimpulannya, bagaimana dengan kita boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang dengan baginda Nabi dikatakan karena la yatamayyazu 'anil qaum. Nabi kita senantiasa dan selalu tidak membedakan diri daripada orang ramai yang kadang-kadang kalau dengan seorang Badawi datang dari padang kampung sampai tidak boleh jam, sampai tidak dapat memastikan yang mana satu Rasulullah SAW. Duduk sama dengan mereka, tak ada bina, tak ada jasa yang bertampuran di sana sini, ada songko yang nampak belik, tak ada pakaiannya nampak berbeda. Jadi orang yang tidak kenal baginda sebelumnya, kalau pada saat nanti kita sedang santai bersama para sahabat, dan juga satu hal yang perlu kita ketahui, Nabi kita tidak pernah membeda-bedakan sikap dengan orang ramai. Jadi Nabi kita senantiasa selalu beradaptasi, bahasa saya beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi pada malam hari yang lalu, karena di Senawang, mungkin Bang Muhammad ada yang pada bersenangnya dengan ketua EJK itu, ketua EJK itu kan yang kumpulan ulfah nih, kasih tahu ulfah kita nih, kumpulan opera, ada ketua Excel seperti Haji Felix, ada toki kasut dengan baju seperti Haji Jamil, ada kontraktor dan dalam jutaan data bangunannya. Ini yang main kompang, tukang kasidahnya adalah ustaz-ustaz ini dengan Dr. Suhada. Jadi mereka kalau pada main kompang semuanya ya ada kisah semua. Jadi hamba Allah nih dulu kata korban begitu juga, tapi di belakang jauh, yang kali itu di samping saya di sini. Begitu kalau kan berkasidahan, salawatan, la ilaha illallah, apa yang pertama tuh dia ambil handphone, masih tak tahu urusan orang. Jadi hubungan dengan dunia luar, sementara kita sedang berada di dalam sholat dan juga dalam suasana pengajian. Jadi pada waktu itu lama, anak didik lama, ya untuk sih. Tapi dia tidak boleh disimpan lama. Kalau nanti saya stres, saya dibandingkan orang stres daripada saya yang stres. Kemudian saya luahkan dulu benda itu daripada tersimpan dalam kepala. Nanti kita tak boleh tidur malam. Jadi selepas itu saya katakan, coba tengok baginda Nabi kalau pada saat duduk dengan sahabat. Yang pertama, siapa yang seumpama baginda sallallahu alaihi wasallam? Kedudukan, maqam, pangkat, ibadah, ketampanan, kebolehan, beliau adalah penghulu manusia. Bahkan penghulu para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi tidak ada seorang pun yang menandingi dengan baginda Nabi, ana sayyidu wa nabi adam wala fakhra. Aku adalah penghulu daripada anak Adam. Tak hanya itulah, tapi ada mukadimahnya. Jadi yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling dengan segalanya. Tapi dalam waktu yang sama, Nabi kita menyesuaikan diri dengan suasana dan keadaan, atau ikut jamaah yang duduk sekali dengan beliau. Kalau para sahabat Nabi kita simbang tentang dunia, Nabi kita ikut bersimbang dengan mereka. Kalau para sahabat Nabi cerita tentang fadail, cerita tentang amalan, Nabi kita juga ikut ngobrol, cakap dengan mereka tentang amalan. Kalau pada saat dengan mereka ketawa sampai terbahak, Nabi kita senyum, maknanya memberikan respon. Dan memang kalau pada saat orang penting tak bagikan respon, tanggapan yang positif, kita bersusah hati. Jadi misalkan saja ini persembahan. Jadi kata kumpulan daripada nasyid, lagu pertama kami persembahkan kepada tuanku yang mulia, yang diperkuat Agung Sultan Abdul Halim, dan juga dengan kalau perempuan Sultanah, dan yang kedua untuk Sultanah
Jadi inilah lagu terbaik kami dan lagu yang paling laris dan juga yang paling populer. Jadi pada saat itu mereka menyanyi dan lagu dipersembahkan kepada kita secara khusus. Ada kalau pada saat apa mempersembahkan lagu tadi itu, anak yang dituju secara khusus tak ambil perhatian. Bisa atau simpang atau makan keripik aja tak peduli lah. Tersinggung kita, terasa hati betul kita. Sebab benda itu dipersembahkan untuk kita. Nah, bagaimana kira-kira perasaan para sahabat kalau Nabi kita tidak ambil tahu? Kalau Nabi kita tidak ambil berat? Kalau Nabi kita tidak memberikan tumpuan? Itu yang Nabi kita jaga. Bukan Nabi kita jaga. Memang didikan Allah kepada baginda yang membuat Nabi kita jadi seperti itu. Jadi tahaddatsu, kalau mereka bicara tentang dunia, tahaddatsu ma'ahum. Kalau mereka ketawa ma'ahum. Kalau mereka bicara tentang akhirat, bicara akhirat dengan mereka. Begitulah seterusnya. Jadi akhlak baginda yang semacam itu patut kita ikuti. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita kasidahan, dan begitu pun juga ya, paling tidak dengan tinggal-tinggalnya, sebab sambutannya itu juga susah. Menyambutnya bagaimana? Kali pertama kita dengar kasidah ini. Nah, jadi kesimpulannya, jangan sampai sokongan positif yang memberikan suasana nyaman dan dekat itu hanya diambil alih atau dilakukan oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik bagaimana? Datangkan saja. Apakah dengan F4, apakah perempuan-perempuan Korea yang 9 orang itu 9 atau data pasti, atau juga dengan yang dari bibar-bibar itu ada ujungnya, atau dengan Madonna yang sudah tua lapor itu, atau juga dengan penyanyi-penyanyi lama, pasti penonton. Bahkan kadang-kadang ada di kalangan penonton yang suaranya lebih merdu daripada si penyanyi, tapi dia tetap ikut menyanyi bersama penyanyi. Sokongan akhirnya Faisal sudah tak dapat menahan, sudah tak dapat menahan keadaan sampai terbuka baju, dia buka bajunya. Kenapa? Karena terlampau serono. Lebih-lebih lagi kita kalau pada saat teman-teman kita menyanjung memuji baginda Nabi, jadi anak katakan kepada kawan-kawan, katakanlah takdir kurang lebihnya. Bagaimana kalau pada saat kita berkasidah sama-sama menyanjung baginda Rasulullah SAW, terus Nabi kita hadir, melihat kita pada saat itu rasa-rasa sopan, kita anggap sopan, kita anggap baik dan elok. Kalau ada di kalangan hadirin tidak ikut bersama menyanjung baginda, Nabi kita tengok ternyata dia beris-esan, ternyata dia dengan dunia luar, mesti nanti kita terasa hati seketika ada di kalangan daripada umatku. Apakah agak-agaknya pun tidak layak disanjung, apakah agak-agaknya dengan aku tidak layak dipuji, sedang Allah telah memuji aku, sedang Allah telah menyanjung dari beberapa rangkaian ayat di dalam Al-Quran. Nah, jadi daripada baginda tadi itu meresap pendidikan atau dengan pendidikan Allah kepada para sahabat, sehingga dengan Sayyidina Abu Hurairah merasa bersalah kalau saat ketika bersalaman dengan baginda Nabi di waktu beliau dalam keadaan junub. Tadi saya boleh dikumpulkan juga Sayyidina Utsman bin Affan. Rasa tak tegama, tidak sopan kalau pada saat tangan yang sudah pernah bersalaman dengan baginda Nabi, tangan itu juga digunakan untuk menyentuh kemaluan. Jadi dari sejak membela Rasulullah SAW tangan kanan beliau itu tak pernah lagi menyentuh. Kalau tidak ada larangan pun tidak akan menyentuhnya. Kenapa? Sebab tangan tadi itu sudah mendapatkan kehormatan bersalaman dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau Ali bin Umar, nah. Dari riwayat itu pertanyaan daripada Sayyidina Umar sendiri. Ayanamu al-junubu, apakah orang junub itu dibenarkan untuk tidur? Zakara Umaru di Rasulullah SAW bahwasanya dengan saudara ditimpa jenazah di waktu malam. Jadi mungkin kita di Malaysia tidak terlalu tergambarkan keadaan yang seperti apa. Tapi kalau pernah duduk di negara-negara Arab atau pernah tinggal di Eropa atau di Cina misalnya, tahu betul kalau yang namanya musim salju sejuk. Jadi kalau pada saat dengan seseorang bersama istri pada malam hari itu nafsu, kadang-kadang dia tidak mendidik kawan, dia tidak ada akalnya.
Dia tidak ada rasional, betul, logik, tak logik. Dia kapan-kapan pun kalau dia itu nafsu. Jadi masalah waktu tidak dapat ditentukan. Jadi begitu saja dia punya keinginan yang akan jadi sasarannya. Dia punya keinginan pukul 10 malam, pukul 11, tengah malam, bangun malam atau seperti apa saja. Jadi kata beliau, kalau pada saat aku ditimpa janabah di malam hari, apa boleh aku langsung tidur? Itu pertanyaan kalau di sini mungkin, loh kenapa kita tidak mandi saja? Sebab masih memungkinkan. Nah, kalau di negara sejuk, mandi tengah malam sejuk. Ada sahabat dari kita terluka kepala sampai ke tulang disebabkan kena dengan sentuhan pedang di medan perang. Tak macam mana termimpi janabah, termimpi pada malam hari itu sampai keluar, sampai terpancung, sampai keluar. Tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah kira-kira diperbolehkan kepada saya untuk aku bertayamum? Jadi kata sahabat yang memfatwakan, tak boleh. Sebab kenapa? Sebab boleh bertayamum itu kalau pada saat tidak ada air. Sekarang air banyak. Jadi pada saat itu dengan sahabat yang berkenan ketika mendapatkan fatwa tidak boleh tayamum karena ada air, maka sahabat itu mandi beku badan beliau pada malam hari itu juga. Kenapa? Kedinginan, menggigil, janabahnya keluar, roh pun juga ikut sekali. Habis meninggal dunia. Nabi kita bersabda, qatalakumullah, Allah binasakan kalian semuanya. Dawaul ain as-su'al, obat mengatasi kalau pada saat kita tidak tahu. Obatnya kebodohan dan kejahilan itu dengan bertanya. Kenapa tidak bertanya kepada orang yang lebih tahu? Allah binasakan, Allah binasakan kalian semuanya. Marah betul dari kita pada malam hari itu. Nih termimpi tengah malam, musim sejuk. Jadi wajar saja pertanyaan seperti ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah boleh seseorang dalam keadaan junub tidur di malam hari? Kalau seperti di kita mandi, karena di negara kita tidak sejuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddah, berwudu dulu, warsil, zakat, sumanan. Jadi ada beberapa urutan, ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama mandi. Bahkan Nabi kita pada tiap kali melakukan hubungan Nabi kita mandi. Tapi pernah juga Nabi kita melakukan hubungan berkali-kali hanya mandi pada kali yang terakhir. Kalau Nabi kita datang musafir, Nabi kita bagi rezeki untuk semuanya, oleh-oleh untuk semuanya. Itu Nabi kita saja mampu mencantum oleh-oleh untuk semuanya. Sehingga sini Nabi kita gauli kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai kepada ke-9. Artinya kan semuanya merindukan baginda, siapa tidak rindukan baginda? Kalau tidak percaya istri kita saja merindukan kita. Sebaliknya lebih lagi kita merindukan istri kita. Jadi tak perlu berpura-pura dalam bab semacam itu. Dada dari dunia. Apa? Kalau sampai meminta-minta tak rindu bagaimana? Kadang-kadang pandai-pandai membuka sendiri lagi. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu alhamdulillah semuanya tahu. Kalau Anda belum tahu, kenapa waktu usia Anda belum kawin? Kalau Anda tak tahu, lasak sungguh, tabarakallah. Jadi istighfar kita tentu sangat merindukan Sayyidina Rasulullah SAW. Ramah, tamah, baik, mulia, hebat, bijak, harum, wangi, semuanya terkumpul dengan baginda Nabi. Jadi kerinduan daripada mereka tadi itu juga mungkin bahasa kita asmara, rindu yang sudah tidak dapat ditampung, yang sudah tidak dapat ditahan, itu nanti kita bagikan keluar pada mereka semuanya. Bukan setakat assalamualaikum apa kabar nih hadiah dan macam itu. Nanti kita gauli istighfar pada tuh nanti kita datang daripada bepergian. Di situ selesai, sini lagi selesai, sini lagi selesai, sampai kepada yang ke-9 baru nanti kita mandi. Dan pernah juga nanti kita selesai dengan yang pertama mandi, selesai dengan yang kedua mandi, selesai dengan yang ketiga mandi, selesai dengan yang keempat mandi. Bolehkah? Mampukah Nabi kita melakukan yang semacam itu? Jadi para sahabat pun juga pernah bertanya seperti itu. Awayastatibu dari
Jadi kata sahabat menjawab, sesungguhnya Allah berikan kekuatan seperti kekuatan 70 atau 40 orang daripada ahli surga dalam masalah hubungan. Jadi Allah berikan kemampuan yang semacam itu sehingga kita boleh bersikap adil kepada istri beliau. Nah, jadi yang pertamanya mandi. Tak boleh mandi berwudu, tak boleh berwudu basuh kemaluan, itu yang terakhir. Tak boleh juga yang tak boleh buat. Dengan sudah ngantuk sungguh dan mata mengantuk itu tak mengantuk pun. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa'arada ayyana yaqul, apabila Nabi kita dalam keadaan junub kemudian nanti kita nak makan ataupun juga nak minum, apabila nanti kita nak makan ataupun juga nak tidur, maka nanti kita akan berwudu. Wudu baginda seperti wudu baginda untuk sunnah. Allah berwudu maksudnya sholat. Jadi yang ada kesamaan hukumnya, satu untuk makan, yang kedua untuk minum, yang ketiga untuk tidur, dan yang keempat untuk mempulang kembali. Ada pusingan kedua, masyaallah tabarakallah, alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk mengadakan pusingan kedua dan ketiga. Tidak ada masalah. Sebab itu masih muda-muda lagi, jadi jangan kalah pasangan atau jangan kalah dengan pasangannya. Jadi bagaimana itu diantara tadi pada perkara yang perlu diamati dan juga perlu dipelajari, bagaimana supaya kita tidak kalah perlawanan atau tidak sampai kalah dalam pertandingan. Harus paling tidak sama-sama. Jadi sebagaimana akan mengecewakan seseorang kalau pada saat keperluan sehari-hari tidak terpenuhi, macam itu juga hanya kalau kita tidak boleh memberikan nafkah batin yang ideal kepada pasangan kita. Jadi bagaimana? Sebab itu yang menentukan laki-laki bukan perempuan. Hubungannya itu dalam bahasanya pun ada waktu, ada mautu. Waktu laki-laki, mautu perempuan. Ada dahil manhul, perempuan itu dikatakan didohol. Ada laki-laki didohol? Tidak ada laki-laki didohol. Yang mendohol itu laki-laki. Berarti yang memainkan peranan itu adalah laki-laki. Jadi kalau pada saat laki-laki tidak berkemampuan, istri tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi kalau pada istri tidak berkemampuan, laki-laki boleh buat segala-galanya. Itu hebatnya. Oleh saja karu, namanya pun juga oleh saja karu karunsa. Begitu di dalam laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Nanti bukan sekarang. Waktunya lagi. Jangan pergi ke sana, selesaikan kita dulu. Wala ya Allah. Nah, jadi kalau tak boleh juga tak boleh buat, tidur saja. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak atahadukum ahdahu. Itu bahasa Rasulullah. Sangat sopan sekali. Apabila salah-salah kamu mendatangi atau menggauli istri dia, nanti kita kata, kata saja datang ke rumah, datang ke masjid, tapi mendatangi istri jarang kita gunakan. Tapi Nabi kita gunakan bahasa itu. Jarang-jarang kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, yang memang sudah tidak boleh digunakan bahasa kita, yang baru Nabi kita sebut secara agak sahih, agak jelas. Kalau tidak, tidak jelas baina syu'abihal arba'. Apabila duduk pada 4 anggota, Nabi kita sebut jima. Nabi kita bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang kamu mendatangi ahli dia. Itu bukan datang berkunjung, yang dimaksudkan dengan datang itu adalah jima. Qala summa ada yaqul, kemudian teringin untuk pulang kembali untuk pusingan yang kedua. Alhamdulillah, Allah bagikan kelebihan. Kayak orang kata makan kambing atau makan daging kambing itu nanti biasanya kalau banyak makan daging kambing mesti malam harinya menandung-nandung. Karena aku nggak paham bahasa itu. Tentu kalau tak kayak paham tak masalah. Nanti paham sendiri. Kalau summa ada iyaun, kemudian ingin untuk pulang kembali, pusingan yang kedua. Orang kalian tahu bainahuma wudu'an. Jadi ya kadang-kadang kita kena ingin tahu, tapi bagaimanapun benda itu kita kena tahu. Jadi tentang
Al-hayatul jinsiyah dunia seks banyak sedikit ada kena tahu, khususnya kita laki-laki. Sebab kita tidak mau kalau pada saat nanti keadaan kita mengecewakan pasangan, yang sehingga boleh jadi waliyadzubillah antara satu dengan yang lain tidak sama. Ada dengan perempuan sampai bertahun-tahun tidak mendapatkan nafkah batin daripada suaminya, dia masih dapat menawan diri dan keadaan. Tapi ada juga yang sebaliknya, waliyadzubillah. Nah, yang dengan sebaliknya itu kita tidak mau. Yang walaupun kata ulama tidak ada jadwal, tidak ada hitungan, tidak ada limit waktu, tapi suami tetap berkewajiban untuk meredamkan keadaan atau juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, yang sehingga dengan istri tidak menghayal, tidak berpikir, tidak memikirkan itu dan ini dengan pasangan atau juga dengan perbuatan yang tidak dibolehkan. Itu kewajiban kita. Bahasa hukum irfaq, wajib kita mengirfaq, wajib kita mengawal, menjaga keinginan daripada pasangan kita, itu yang diwajibkan. Sementara jumlah bilangannya itu tidak ada. Satu. Kemudian yang kedua, yang kadang-kadang karena kita ingin tahu majalah-majalah yang dibuat khususnya wanita itu mesti ada, entah di kolom yang mana berbicara tentang masalah hubungan di atas katil. Jadi di antara daripada yang ditulis di situ, ini untuk orang-orang yang sudah berusia, mungkin yang sudah tua anak, mungkin masih muda lagi, yang sudah dalam lingkungan usia 60-an ke atas, ada yang namanya al-burudatul jinsiyah. Jadi untuk hubungan itu sudah sejuk, jadi sudah tidak terpancing, nalurinya sudah tidak terpancing, nafsunya. Jadi di antara daripada yang ditulis dalam majalah wanita atau baca baru ini, ditulis di situ, itu yang pertamanya ajak untuk mandi bersama. Tapi bukan kita sudah punya anak cucu. Kalau kita sudah punya anak cucu, mandi bersama di bilik situ nanti, demonstrasi mereka di luar. Ada apa kawan? Mandi sama tuh, beginilah. Nah, ada majlis kali macam tuh, budak-budak kecil, tuan. Nah, ada yang mulutnya pang. Jadi memang janganlah kalau untuk sudah ditandas, kalau dipilih didobel. Seandainya rumah terkunci, kita kunci bilik, dua kita jalan. Kalau anak kita sudah pandai cakap, buat apa kau? Itu udah dia mengerti, dia walaupun dia tak mengerti, tapi dia takut tengok kita bersama. Dia takut kalau sampai, bahkan dia cemburu. Anak-anak kita kalau pada saat kita dekat dengan istri, anak kita ada lumayan gede, lumayan besar dalam 3, 4, 5, 6 tahunan, dia rasa cemburu. Kalau kita dekat dengan maknya dia maunya dia saja punya maknya dia. Ayahnya tidak boleh. Padahal sebelum kamu aku dulu. Anak sudah paham langsung itulah karena kecantukan. Jadi anak-anak. Nah, jadi dikatakan di atas dan di bawah pun menggairahkan, menunjukkan kegairahan pasangan tadi itu sebelum bersama. Kalau seandainya sudah mulai sejuk, sudah mulai lesu, jenuh atau keadaan yang seumpamanya, ajak mandi bersama. Maka pada saat mandi bersama, mungkin masing-masing mandikan gosok segala macam, suasana agak fresh sedikit, masyaallah, lepas itu baru diteruskan ke atas katil. Begitu katanya. Adakah keterangan di sini? Ada di sini baca balik jalan. Jadi baca balik. Kenapa disuruh mandi? Sebab itu pendidikan. Jadi saat ketika hubungan pertama sudah berlangsung, kalau seandainya boleh mandi akan lebih segar. Tapi kalau tak mandi pun dengan mengambil air wudhu, sehingga hubungan yang berlangsung berikutnya pun juga cukup memuaskan pasangan. Dan di samping juga ditambah ini kita sudah terbakar, kata saja sudah terbakar, sudah basah begini, kita teruskan. Dan juga perlu masing-masing daripada pasangan menuahkan perasaannya. Kalau seandainya secara berpura-pura pun tidak bagus sebenarnya. Jadi merintih atau seperti apa maksudnya? Gimana namanya? Jadi maksudnya
ada bunyi, ada rintihan yang menunjukkan atas kepuasan, maka dia pun merasa berpuas hati. Kalau pada saat dengan suaminya terasa puas, begitu juga sebaliknya, suami pun merasa gentleman betul. Kalau pada saat dengan istrinya boleh merasakan nikmat dan juga boleh merasa puas. Nah ada, jadi jangan senyap biong, tidak ada. Nah kalau nak lebih lanjut dan tidak ada berdua. Kalau Sunnah kata ya ulfat yang tahu apa yang sampai bab-bab yang macam itu pun ada dibahas di dalam hadis. Itu lengkapnya agama kita. Nabi kita tak segan-segan. Yang kadang-kadang sampai kepada perumpamaan Nabi kita kata, kalau pada saat melakukan hubungan dengan pasangannya, jangan seperti keledai. Keledai kalau dia tengok dia bergidak dia langsung lompat. Nah, keledai dia lompat. Akhirnya karena tidak ada mukadimahnya ada budak ia pun rasul. Apa itu rasul ya Rasulullah? Ulama mengatakan mukadimatul jima. Nah, ada orang ceramah langsung mukadimah dulu. Alhamdulillah, salawat dan salam yang terhormat Bapak Menteri Keuangan, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, yang mulia Bapak Kiai, yang mulia Bapak Tuan Guru, seperti itu. Baru ceramah. Macam itu juga kalau pada saat akan bersama dengan pasangan, ada mukadimahnya, ada rasul. Nabi kita kata rasul, ada utusan. Apa rasul? Bahasa Arab saja. Qoblahnya, mu'anatahnya, mubasyarahnya, mulamasahnya. Jadi tujuannya untuk apa saja? Supaya hubungan itu berlangsung dengan harmonis. Kalau kita niatkan ibadah, Allah bagi ganjaran pahala. Jadi seperti yang Anda katakan beberapa waktu yang lalu, yang walaupun kita yang menikmatinya, yang terasa lezat itu adalah kita, yang rasa nyaman itu adalah kita, yang rasa puas itu adalah kita, tapi tetap Allah bagi ganjaran dan pahala. Karena Allah Maha Pemurah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisa'i bi muslim wahid yatuf. Nabi kita tawaf. Bukan kamus yatuf tawaf. Maksudnya istri itu Nabi kita bukan Nabi kita berkusik-kusik bahasa itu. Sebab bukan bab penasih, bab tawaf, bab yang menyatakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, berarti Nabi kita mengelilingi istri-istrinya ya Allah. Jadi saya rasa Nabi kita suruh berdiri, akhirnya nyanyuk dan menyanyukkan orang. Hati-hati itu perlunya tabaki. Artinya memijat, tidak mutlak artinya mensetubuhi. Di dalam kitab fikih, anak katakan dulu guru anak yang paling apa maksudnya? Yang tak pernah mengaji sampai habis, ngaji sekejap paling lama ngaji sebulan, pindah lagi, ngaji sebulan pindah lagi. Itu Syekh Zakaria bilang, murid Syekh Yasin dan temannya Syekh Yasin, satu angkatan dan sekeluar dengan Syekh Yasin. Tapi dengan beliau punya tabiat alim, beliau punya kitab namanya Al-Jawahir, kitab Jubin Aqiyan. Ulama-ulama semasa itu kira-kira dalam 50 tahun yang lepas semuanya ada dalam 3 jilid kitab besar. Alim, ya, sampai juga banyak sastrawan bahasa bagus, tidaknya sekali. Kalau beliau ke sana, sepatah kata pun tak kecukupan waktu, sepatah hadis saja ada habis waktu kita bincang-bincang. Saya Zakaria bilang. Jadi kata beliau, saya tahu kiai-kiai itu hebat karena banyak membaca. Maka aku juga gunakan peluang untuk membaca sebanyak-banyaknya. Pada saat mengajar di Masjidil Haram orang ramai. Kita orang Indonesia, Malaysia, Nusantara secara amnya, mesti kalau kita dibesarkan kita jadi orang yang hidup kesi seperti kita. Kita jarang-jarang modul sama orang Arab atau sama orang Negro. Kita jadi yang sama-sama ASEAN, paling tidak sama bahasa senang, simbang, masjid senang, simbang sama bahasa. Daripada kita duduk dengan bangsa yang lain. Jadi karena ada orang Melayu yang mengajar, akhirnya dikerumuni oleh jamaah kita daripada Nusantara. Sampai pada perbicaraan wayajuzu lil muslimi ayyata al-jarada. Dan dibolehkan bagi seorang murid ayyata untuk melapak belakang. Jadi kata beliau, motifah yang tahu melapak belakang. Kan watak itu bahasa kita menjimat. Jadi aku ketika terpikir, ini ada orang ramai ini. Terpikir bagaimana muhrim dibolehkan menjimat belalang.
Jadi tasawurnya itu seperti apa? Ya Alhamdulillah, jima itu sendiri di antara daripada yang membatalkan haji dan umrah. Bukan hanya setakat jima, belalang yang jadi mangsa. Bukan kamus mau aku, rupanya mau ini maknanya bukan menjima semata-mata. Wati'ah juga maknanya menginjak. Boleh oleh seorang muslim menginjak belalang pada masa awalnya. Belalang kita sudah tak boleh mengelak, mau tak mau kan terpijak. Nah, masalah kalau sampai kita terpijak supaya belalang pada waktu kita tahu juga sama dengan bahasa yang tadi. Nah, bahasanya macam mana? Sesungguhnya Rasulullah SAW yang mengelilingi, maksudnya berpusing ke atas istri-istri beliau. Bagus sa'i antara sahabat dengan Barakut tawafi, tawaf daripada Hajarul Aswad sampai ke Hajarul Aswad. Jadi dikelilingi lah macam itu. Tawaf yang di sini itu bahasa kinayah, maknanya menggauli istri-istri beliau semuanya dengan satu kali mandi. Boleh, tidak ada masalah. Tapi seeloknya hubungan kita kedua ketiga dengan istri kita kedua dan ketiga itu jangan sampai diketahui oleh pasangan istri kita yang sebelumnya. Ada juga nasihat daripada sahabat kita di Kedah, katanya kalau memanggil istri itu jangan dipanggil ini istri tua saya, ini istri muda, ini yang tengah, tidak. Sebut ini istri saya yang nomor 1. Kan yang nomor 1 yang nomor 1, ini istri saya yang nomor 2. Nah begitu, jangan sebut istri tua, nanti dia merasa ketuaan. Susah ya Allah ya Allah. Dosa. Kalau pada seseorang saja Anda datang lambat, Anda datang awal, Anda macam mana tak kisah. Tapi kalau seandainya dilihat ada perbedaan sedikit saja, yang satu sudah mempertanyakan kenapa macam itu. Kenapa macam itu yang bergolak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada disediai di qadri wahid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu azza wa jalla, "Ana tuli ahyani." Ai ana tuli akhwati. Dalam semua keadaan diri itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu diantara daripada masyarakat ahlillah. Ingat Allah dalam semua aspek, ingat Allah dalam semua keadaan. Dan yang diajarkan juga seperti itu. Sebutkan keadaan kita yang mana satu, yang terlepas dan yang luput daripada zikrullah. Tapi tidak ada. Doa dengan zikir, lepas baju dengan zikir, masuk adat dengan zikir. Suatu hal yang anda sebut, mungkin pertama kali anda sebut di sini, masya Allah, tabarakallah. Bagaimana sampai dengan kita pada waktu kita keluar tandas, meminta keampunan kepada Allah seperti pada waktu kita masuk ke masjid. Kalau kita masuk ke masjid, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Ighfirli, ampunkan dosa kesalahanku, itu wajar. Sebab kita akan menuju, sebab kita akan memasuki tempat ibadah, tempat tumpah rahmat dan maghfirah, dan juga untuk para malaikat Allah Jalla wa Ala. Yang pelik itu kalau pada saat kita memohon keampunan, pada saat kita keluar daripada tandas. Orang memohon ampunan itu selepas berdoa, selepas zikir, baca Quran, tasbih salawat, sembahyang puasa, baru Allahumma ighfirli. Keampunanmu, ampunkan aku. Wajar-wajar saja sebab latar belakangnya adalah ibadah. Tapi kira-kira pada masa kita memohon ghufranaka 3 kali, pada waktu kita keluar daripada tandas, itu dilatar belakangi dengan apa pada waktu kita berada dalam tandas? Zikir tidak, tasbih tidak, tahmid tidak, apalagi juga tidak. Dan nongkrong saja situ. Ya, saja merasakan mencium bau dari baju kita. Ya, masya Allah, kalau ada yang meranggalang pun atau kalau ada yang takakor, masya Allah, durian yang baunya harum, cumbadat yang rasanya manis, makanan yang rasanya lezat, ternyata macam dia baunya. Kali kita pikiran ke situ, tapi macam mana pun kita tak boleh mengelak. Kalau ketutupan kita boleh lari, tapi kalau bau kita sendiri di dalam tanda sudah kita kunci dan itu nak keluar ke mana? Nak keluar belum istinja lagi, kita bawa keluar. Apalah rasakan itu? Cium, zikir tidak,
maka kita kecium bau bauan yang kurang sedap. Begitu kita keluar dengan mendorongkan kaki kanan, doa bacaannya, oh Allah, aku memohon keampunanmu ya Allah. Jadi seolah-olah itu ingin mengatakan, kamu perlu mohon keampunan kepadaku. Dalam kondisi dalam keadaan seperti apa saja, jadi anak ini Ghaffar, sebab aku Ghaffaruz Dzunub, Maha Pengampun dan juga Maha Pemurah. Aku boleh bagikan keampunan, aku boleh bagikan surga, aku boleh bagikan kekayaan, aku boleh bagikan ganjaran pahala yang berlimpah yang walaupun dengan perkara-perkara sepele, perkara-perkara kecil yang kalian lakukan. Nabi kita dia itu takzimnya bagikan kepada Allah dalam semua keadaan. Sebab kenapa? Sebab dengan perputaran waktu yang 24 jam ini, kalau kita khususkan dengan ibadah, waktu-waktu kita yang kosong daripada ibadah, ada cemburu, ada rasa cemburunya. Oh, mana boleh baginda Nabi yang bersikap bijak pergi daripada jalan jeluntung, pulang daripada jalan beruntong. Nah, itu untuk apa sebenarnya? Supaya beruntung dengan jeluntung dan sentosa sama-sama mendapatkan ampunan, kemuliaan dilewati oleh baginda Rasulullah SAW. Nama juga dengan waktu. Kalau seandainya Nabi kita hanya berzikir waktu di masjid saja, bagaimana pada Nabi kita berjalan di gunung Safa? Bagaimana pada Nabi kita sedang bersunyi di sebuah gua? Bagaimana pada Nabi kita berpergian? Jadi pasir yang sana dengan pasir yang sini, gunung yang di sana dengan gunung yang di sini, tempat yang di sana, tempat yang di sini, masing-masing mendapatkan kekuatan dan kemuliaan daripada kita. Masing-masing bukan hanya setakat merasa bangga, tapi menyaksikan dengan kemuliaan dan juga dengan zikir. Dikatakan dalam sebuah hadis bunyinya seperti ini, gunung ke gunung itu mereka ada bahasa yang boleh menghubungkan untuk mereka berkomunikasi antara pertanyaan gunung ke gunung, pohon ke pohon, tempat ke tempat. Hal rabbika dzakir, apakah ente pada siang hari ini atau pada malam hari tadi atau pada detik-detik waktu ini ada orang yang lewat di kawasanmu, ada orang yang berzikir di kawasanmu atau di hadapanmu? Pokok atau gunung mempertanyakan kepada gunung yang di sebelahnya, hal rabbika dzakir, apakah ada orang yang berzikir yang lewat di hadapan kamu? Itu gunung merasa bangga dengan zikru dzakir. Bagaimana kira-kira kalau dengan manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nah, sip-sip pemanas yang original. Gimana? Sesungguhnya Rasulullah SAW yang terseluruh minan janabah. Nabi kita mandi daripada janabah, mandi junub. Sumayas dan diubi. Kemudian Nabi kita perangankan badan beliau dengan memelukkan. Ayo, sekarang apa yang dipeluk? Alik bantal panjang. Karena kami cepat di Bogor. InsyaAllah dalam 5-6 bulan ke depan kita akan dapat cucu dalam 7-8 orang. Baru-baru nih banyak sudah saya sebutkan nama-namanya. Ada namanya Karim, Reza, Sadik, Sadikin, kemudian dengan Hadian, sahabat ada di mana 7 orang akan lahir, akan melahirkan anak dalam beberapa bulan ke depan. Bagaimana tidak? Sebenarnya targib nikah. Kalau aku mengaji dengan asuban hati, tak sampai ke tahun depan dah kawin dah. Ngaji kalau dengan nenek lambat kawin, jangan kawin. Ikut Imam Ahmad Ibn Hanbal, setelah usia 40 tahun baru nikah. Dunia ada dekat kiamat. 40 tahun. Cepat, lebih berjaya dan banyak benda yang kita boleh buat kalau kita kawin awal. Jadi ini nasihat untuk yang masih belum kawin. Kalau orang tua dah berisik-bisik kita dan bagi pula untuk kita kawin, itu risikan dan juga dengan tawaran semacam itu jangan diabaikan. Jadi kalau boleh disumbar langsung. Jadi apalagi kalau tak pun dipancing-pancing. Papa mama pada masa kawin lagi berapa? Kata mama kan kita dulu, masa-masa dulu kan tak banyak keperluan. Masyarakat jarang-jarang yang punya kereta pun ya setakat maklum aja, yang lain-lainnya
kaki, jalan kaki ke sana kemari, tak adalah yang namanya perabot, tak adalah yang namanya serba daripada jati, tak adalah yang namanya kenduri sampai sekian ribu belanja belah tangan, belah kaki, 20.000 hadis untuk belajar kenduri, tak ada. Nah, tapi kan Anda muslimah, kita harus belajar sampai belah tangan, 2 belah tangan, 2 belah kaki. Boleh-boleh sedangkan kita memberikan itu dengan membuat pisang gorengkan, batang, jelas dan bahasa Indonesia. Pandai-pandai berisik lah, orang tua itu bijak. Dan kalau pada waktu kita jadi orang tua juga kita harus bijak. Kalau anak kita sudah banyak pertanyaan di seputar situ, udah gak usah pikir panjang, carikan calon jodoh dia, pasangan dia. Kenapa? Sebab paling tidak kita mau usia kita dalam 40 anak kita udah dewasa. Anak kawin pada umur 23. Kawin pada umur 23 tahun 83. Kalau ikut aturannya saya sudah punya cucu banyak, bukan cucu daripada orang lain. Tapi karena setelah 8 tahun baru ada anak yang hidup semuanya mati keguguran dalam beberapa kali yang hidup dari tahun 91, dari tahun 83 dari tahun sabar, masya Allah terbatas anaknya sabar 8 tahun kita berempat anak yang pertama, masya Allah. Jadi itu Allah yang maha bijaksana atas segala-galanya. Berhasil kalau kita kawin awal umur 20-an, orang tua kata orang tua, udah pagi, papa ini sudah kerja, papa mungkin hanya ingin menghabiskan umur di masjid dan di pengajian dalam suasana zikir, salawatan, tasbihan, dan yang anak-anak saja. Itu mesti ada ujungnya. Itu bukan mukadimah saja. Sebelum Bapak meninggal dunia, anak 5 cucu-cucu Bapak daripada kamu, daripada apa dan hari-hari kamu semua. Kalau sudah begitu bicaranya, bagi tanggapan serius. Ini Papa sudah bersedia nih. Tapi Pak, tak ada tapi. Papa sudah pikirkan. Bahkan Papa dan anak sudah carikan. Dan bekerja Bapak sudah tetap. Tapi tak ada tapi juga. Bapak sudah tanggung segala belanja, segala keperluan. Entah hanya siap katakan iya saja. Itu jangan dilewatkan peluang keemasan yang semacam itu. Ya kalau pada saat kita tolak, takut kalau orang tua kita naik angin. Udahlah kalau tanah seumur hidup. Kalau Papa masih hidup pun Papa takkan bantu kamu. Papa akan jadi penghalang pertama. Kalau tidak mau, masalah. Orang tua itu susah kadang-kadang. Kalau kita tidak toleran, kalau sudah begitu, iya kan saja. 40 tak masalah. Ya tidak ada cara harus umur 69, dan harus umur 35. Paling yang kali nonton Mesir, kita umur 20 ada kawin. Masya Allah, tabarakallah. Saya 17 juga peraturan umur di sini 17, 18, 16, 18. Suami 18, istri 16. Usia kita 35, anak kita sudah berumur 17 tahun. Oh, besar. Kita sampai sudah yang drive anak kita usianya 17 tahun. Daripada kita kawin pada usia 40 atau 35-an, 35 usia kita kawin pada masa itu. Orang yang usia 35 ke atas itu kalau untuk menendang golnya agak susah sedikit. Cetaknya lambat. Beda kalau anak-anak remaja, anak-anak muda, masalah tendangannya gol. Bahasa sana suat langsung masuk. Masalah itu 35. Kalau Allah takdirkan dapat anak pun, usia kita dah 50, putih dari sini. Tengok nih putih. Ini udah naik 50, ini udah boleh bertambah nih. Saya halang-halang tak mau juga masih begini. Saya baru paham kenapa teman-teman saya pada usia 45-an ke atas tak berjanggut lagi. Dulu janggutnya tebal. Ini rupa-rupanya sekarang saya sudah dapat jawabannya. Kalau yang hati kepala gundul, kalau tak gundul letak congkok macam itu hilang, tak kelihatan bukan di kepala. Tapi di sini nak digundul macam mana, nak disorban di macam mana? Dan sorbannya, buat sorban tak nampak kepala kita sudah berubah.
padahal ada jutaan ribuan di kepala. Kalau di janggut saat ketika sudah berubah jadi putih, kita tak boleh sembunyikan. Nah, sembunyikan macam mana? Ya imam kita tutup, jelas tas biasa, akhirnya dia gerak, dia cukup habis kelihatan. Tapi itu paling sekali dua aja. Kalau sudah 3 kali keluar lagi, 5 kali tobat lagi, masya Allah. Biarkan saja. Maka kadang-kadang kita dipandang sudah tua, ada orang yang tidak bersedia, tak mau dipandang, dikatakan sudah tua, padahal memang sudah tua sebenarnya. Kawin umur 35, umur 50, anak kita baru umur 15 tahun. Anak kita berusia 18 tahun, kita udah betul-betul tak menikmati. Tapi kalau kita punya anak, bisa kita masih dalam 40-an, boleh 20 kawin umur 40, anak kita sudah 20-an, 18-an, 17-an, 15-an, dan gede-gede dan besar semuanya. Jadi macam mana kesimpulannya? Buat kesimpulan sendiri. Nabi kita bersabda, la taqra'al haidu. Jadi lepas Nabi kita mandi tadi itu Nabi kita kan kedinginan ya. Masa itu tak ada pemanas, elektrik tak ada, gas tak ada, mandi kedinginan. Bagaimana Nabi kita untuk memperangi? Kadang-kadang Nabi kita kata, KCP ada titik. Nabi kita kata, buka apa kamu Aisyah? Ya istri suami tak ada masalah, bukan dengan mami, dengan istri. Tapi kita minta agar si Aisyah membukakan paha, bukakan paha. Terus Nabi kita letakkan. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, aku pun kenapa Nabi kita menggigil kedinginan, aku peluk baginda dengan badan sebab badan manusia hangat, bantal sejuk. Bantal tak boleh jadi pengganti, panjang pendek tak boleh jadi pengganti, tetap badan manusia mempunyai khasiat yang berbeda. Jadi yastadbi maksudnya menjadi suasana hangat. Makanya kita kalau kita musim sejuk masuk ke dalam selimut, itu pada Allah masuk masih sejuk lagi. Yang paling kita tak mau kalau saatnya suruh keluar dari tersebut sebab untuk menghangatkan kembali suasana di dalam itu agak lambat. Itu kalau di musim sejuk. Jadi 2, 3, 4 sampai jadi angka 5 sudah lagi kita di dalam selimut. 5, angka 5, Summa qabla an akhtasir. Jadi kata ulama ini membuktikan bahwasanya badan wanita junub itu bersih. Jadi maksudnya bersih boleh nak ganjurkan teh kah, kopi kah, melu kah, sajikan makanan kah. Jadi jangan sampai enggan untuk menghidangkan dan menyajikan makanan dan minuman kepada suami dengan alasan karena dalam keadaan junub. Mana buktinya Nabi kita selepas mandi Nabi kita minta dipeluk dengan Sayyidatuna Aisyah secara langsung daripada badan atau kulit beliau untuk istighfar, untuk penghangatan. Padahal aku belum mandi. Nabi kita bersabda, la taqra'ul haidu wa la junubu syai'an minal Qur'an. Hadis ini sahih menurut sebagian dan dhaif menurut sebagian daripada ulama. Tadi macam pun baik yang mengkaji kesahihannya atau sebaliknya tidak boleh komplain dan tidak boleh menyalahkan. Sebagaimana saya sebut kita ada 2 asli yang komplain atau juga yang menyalahkan hadis ini dan mengatakan hadis ini dhaif, ikut pendapat sebagian daripada ulama. Tapi yang pertama, kalau memang sudah tahu budaya kita di sini, cobalah sedikit hormat mereka yang memperkenalkan kita dengan hukum hakam Allah, dan mereka lah yang berkenan untuk datang ke negara kita membawa Islam pada saat itu. Hormatilah mereka. Siapa? Di kalangan ulama Hadramaut, di kalangan ulama para habaib yang datang daripada negara Arab ke negara kita membawa Islam di Indonesia dengan julukan Wali Songo. 9 wali yang datang daripada Hadramaut, yang datang daripada Yaman, kesemuanya daripada Ahlul Bait, daripada keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau sampai terucapkan kata-kata macam-macam kepada para habaib ulama yang datang daripada Yaman, itu orang yang tidak pandai berterima kasih dan tidak mengenal jasa baik mereka yang dengan tingkat di sana antara kenal Islam, kenal agama, kenal hukum hakam. Yang pertama datang ke negara kita adalah ulama-ulama kita yang bermazhab Imam Syafi'i.
Jadi tidak selayaknya dengan kita membantai madhab tersebut. Sedangkan kita kenal Islam melalui mereka, kenal aja sampai mereka ucapkan terima kasih. Walladzina ja'u min ba'dihim, tidak mesti itu apa namanya di kalangan orang Arab. Walladzina ja'u min ba'dihim, ayat itu umum, dan generasi yang datang setelah mereka yaquluna rabbana ighfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kesalahan kami, walladzina sabaquna wal ikhwanina alladzina sabaquna, dan teman-teman kami yang telah mendahului kami dengan iman dan Islam. Doakan mereka, itu kewajiban kita doakan. Jadi Imam Syafi'i pertama, beliau tidak perlu siapa yang meriwayatkan hadis itu, beliau meriwayatkannya secara langsung. Di samping Imam Bukhari, di samping Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu keberadaan mereka sebelum adanya ulama-ulama hadis. Imam Ahmad yang paling tua, yang menjadi guru kepada ulama atau kepada ashab kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Sunan, Ibnu Majah, dan Nasa'i, keenam-enamnya berguru dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pula berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi tentang pentasrihan hadis, pentauqiban hadis, pentafsiran hadis, mereka punya metode sendiri. Mereka tidak mesti harus ikut metode Imam Ibnu Shalah atau ikut metode Imam Nawawi. Kenapa? Sebab itu terbelakang setelah mereka jauh dalam beberapa abad. Jadi menurut mereka hadis ini kuat. Imam Syafi'i mengharamkan perempuan dalam keadaan junub, laki-laki dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Riwayat yang kedua yang juga dikomentari panjang sama mereka tentang masuk ke masjid. Inilah uhilul masjidah. Nabi kita bersabda, aku tidak halalkan masjid kepada wanita udzur atau kepada laki-laki dalam keadaan junub, dan juga menurut ulama hadis itu kuat. Kalau Anda punya pandangan sendiri, jangan kacau bilau ilmu pengamatan masyarakat kita yang sejak daripada dulu kita tahu perempuan junub tidak boleh masuk ke masjid, dan hadisnya jelas. Begitu juga tentang membaca Al-Quran. Rawahu Tirmidzi qala ya ada wajihu hadhil buyut anil masjid. Wajhu artinya harifu, pusing, putar, alihkan. Fa inilah uhilul masjid dari halatin wala junub. Wajihu, putar, hadapan pintu gerbang masuk rumahku daripada arah masjid. Maksudnya supaya jangan sampai pada kesusahan dalam keadaan junub, pada tujuan keluar rumah langsung halang tujuannya itu menuju masjid. Jadi jangan sampai masjid di sini, rumah di samping menyampingnya, jangan sampai pintu rumah menghadap langsung ke arah masjid, maksudnya berdekatan. Sebab dahulu jaraknya dekat. Wajibu palingkan. Sebab aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga laki-laki atau perempuan dalam keadaan junub. Hadis ini ditatib oleh dua asli kita di Malaysia, asli Maulana yang pertama dengan asli mufti atau mantan mufti yang kedua. Yang ada hal kedua masalah tersebut, wanita udzur, laki-laki junub, itu sejak daripada dulu kita tahu hukumnya tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Jadi ada pula yang memfatwakan atau juga yang bertanya dulu ini, jadi tentang perempuan pada duduk di masjid dalam keadaan udzur atas alasan menghadiri majelis ilmu. Jadi katanya kalau pakai tuala apa jangan Syekh? Dia bilang kalau pakai 7 lapis tuala itu tetap hukumnya haram. Bekas takas lapis saja tidak ada hukumnya. Keharaman perempuan waktu dalam keadaan haid tidak boleh duduk di masjid bukan kena tuala atau tidak, bukan kena dikhawatirkan akan mencemarkan dan juga mengotori masjid. Buktinya mana? Dengan puasa. Yang kedua dengan baca Quran. Yang ketiga dengan tawaf. Yang keempat dengan sembahyang. Kalau pada saat jalan udzur tidak keluar pun, kalau memang pada itu dia udzur, tetap tidak boleh sembahyang. Jadi hukum keharaman wanita masuk ke dalam masjid di waktu udzur itu bukan dikenakan karena akan mencermari atau mengotori masjid dengan darahnya. Hadis untuk semua orang. Qala la tadkhulul malaikatu baitan fi suratul wala qalbun wala junub. Nabi kita bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang pada atau di dalam rumah itu terdapat gambar. Gambar di sini ada 3 penafsiran. Satu, gambar yang timbul. Yang kedua, gambar fotografi. Dan yang ketiga, gambar dengan makna patung. Tapi zahir hadis gambar secara umum dengan tidak ada perbedaannya.
gambar kiai kah, gambar pemimpin negara kah, gambar menteri kah, gambar tuanku kah, sultan kah, atau sesiapa saja. Ringan masalahnya kalau gambar kita itu dalam ukuran yang tidak memungkinkan manusia hidup seperti itu. Jadi kalau gambar yang sampai ke perut, yang setengah badan, itu kebanyakan ulama membolehkan dan mendapatkan tanggapan serius daripada ulama gambar yang sepenuh badan. Gambar yang sepenuh badan. Ada sebagian tempat sampai kepada tahap gambar tubuh dia yang separuh yang sepenuh badan itu diletakkan di arah kiblat dia sembahyang. Allah pada depan tubuh dia sembahyang. Itu agak-agak seperti apa? Dan kita tahu kalau pada saat kita menuju hajar maksudnya pada waktu kita takbir, pada waktu kita berzikir, yang ada dalam kepala kita itu hanya satu, Allah sahaja. Jadi kita dengan tidak mensekutukan sesiapapun pada masa kita berzikir, silsilah baca tidak masalah. Hadiah Fatihah kita kepada kiai kita pertama, pada Imam Junaid, pada Imam Ghazali, pada Salafus Saleh, pada Ibnu Mutaakhirin, tidak ada masalah. Tapi pada saat kita berzikir, la ilaha illallah, ada sebagian katanya pada masa berzikir, bayangkan wajah tuh guru kita dalam ingatan. Enggak. Kalau seperti itu seperti kita mensekutukan tuh guru kita kepada Allah. Kalau pada waktu kita sebut la ilaha, tiada Tuhan yang disembah, kemudian dengan isbatnya illallah, Allah saja yang wujud, sudah tidak ada lagi yang dalam ingatan kita pada saat itu. Seperti kita menafikan segala-galanya Ar-Razi, yang memberi rezeki, yang beri tenaga, beri kekuatan, beri hidayah, dan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tiga hadis terakhir, dan ulul malaikatu fetan di suratun malakan wala junud. Mereka tidak mau berkumpul dengan kumpulan mereka tadi itu. Kenapa? Karena ketiga-tiganya kalau dengan sumpah surah pernah jadi sumbahan. Kalau dengan sumpah anjing, najasanya mughalladhah. Kalau dengan sumpah junub, keadaan orangnya tidak bersih. Tiga hadis, dua hadis terakhir tolak. Nah, itu semuanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bapak daripada anak, daripada bapak kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, keempat-empatnya. Jadi jarang-jarang ada terkumpul empat semuanya daripada sahabat, kecuali orang yang berusia panjang. Abdullah ibn Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazbin radhiyallahu ta'ala anhu, anadil kitab, di kitab surat yang Nabi kita kirim kepada Amr bin Hazam radhiyallahu ta'ala anhu, alla yamasal Qur'ana illa tahir. Hadis ini sahih. Akan tetapi bunyinya semacam itu, agar tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersih. Bersih yang seperti apa? Kata ulama Syafi'iyah, daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar. Kata ulama jumhur, daripada hadas besar sahaja. Kata sebahagian, yang penting tangannya bersih. Kata sebahagian, yang penting akidahnya bersih. Jadi jodohkan tak kisah, tak mandi tak masalah, tak berwudu tak masalah, angkat saja, sentuh saja, boleh saja. Mazhab kita yang paling ketat, mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling berhati-hati.